Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bioproses sel. Bioproses sel dibagi menjadi 3, yaitu transport membran, sintesis protein, dan reproduksi sel. Kali ini kita akan membahas tentang transport membran. Terdapat dua jenis transport membran. Yang pertama yaitu transport pasif, yang kedua yaitu transport aktif. Transport pasif dibagi menjadi difusi dan osmosis, sedangkan transport aktif dibagi menjadi eksositosis, endositosis, dan pompa ATP atau ion. Yang pertama yakni transport pasif. Transport pasif terjadi tanpa bantuan dari ATP. Difusi merupakan proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi dibagi menjadi dua, yakni difusi sederhana dan difusi terbantu. Difusi sederhana terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya yakni parfum yang disemprotkan dalam ruangan, tinta yang diteteskan dalam air, penyerapan sari-sari makanan di usus halus, dan pertukaran gas CO2 dan O2 dalam alveolus. Proses difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, difusi yang terjadi semakin besar. Yang kedua, konsentrasi. Semakin besar beda konsentrasi dua larutan, maka semakin besar terjadinya difusi. Yang ketiga, ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, maka makin lambat terjadinya difusi. Yang keempat, media. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Dan yang terakhir yaitu luas. Semakin luas permukaan difusi, maka semakin besar terjadinya difusi. Yang kedua yakni difusi terbantu. Proses difusi yang berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu proses pengangkutan ion Na+, Ca2+, dan Cl-, serta pengangkutan molekul glukosa melewati membran sel. Transport pasif yang kedua yakni osmosis, merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dari encer ke pekat. Osmosis dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni endosmosis. Endosmosis merupakan proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan dalam sel lebih tinggi. Hal ini menyebabkan lisis pada sel hewan dan turgid pada sel tumbuhan. Yang kedua yaitu eksosmosis, merupakan proses keluarnya air dari dalam sel karena konsentrasi di luar sel lebih tinggi. Hal ini menyebabkan krenasi pada sel hewan dan plasmolisis pada sel tumbuhan. Berikut merupakan kondisi sel hewan dan sel tumbuhan saat berada di beberapa larutan. Pada larutan hipotonik, air dari luar akan masuk ke dalam sel sehingga mengakibatkan lisis pada sel hewan dan turgid pada sel tumbuhan. Pada larutan isotonik, air dapat masuk dan keluar sel sehingga mengakibatkan kondisi di dalam sel menjadi normal. Sedangkan pada larutan hipertonik, air di dalam sel akan keluar dan mengakibatkan krenasi pada sel hewan dan plasmolisis pada sel tumbuhan. Selanjutnya yakni transport aktif. Transport aktif merupakan proses perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dan membutuhkan energi atau ATP. Transport aktif dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni eksositosis, merupakan proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel melalui ventrikel. Yang kedua yakni proses endositosis, merupakan proses masuknya zat dari luar sel ke dalam sel. Endositosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama fagositosis, merupakan proses masuknya zat cair dari luar sel ke dalam sel. Yang kedua yakni pinositosis, merupakan proses masuknya zat padat dari luar ke dalam sel. Dan yang ketiga yaitu endositosis reseptor, merupakan masuknya molekul khusus melalui reseptor protein. Transport aktif yang terakhir yakni mekanisme proses pompa natrium kalium melewati membran sel. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ion K+ dan Na+ di dalam maupun di luar sitoplasma. Konsentrasi Na+ di dalam sitoplasma lebih rendah jika dibandingkan di luar sitoplasma.
Hal ini menyebabkan ion Na+ di dalam sitoplasma diikat oleh protein transport yang memiliki afinitas kuat terhadap Na+. Pengikatan ini merangsang fosforilasi yang didukung oleh energi dari ATP. Fosforilasi ini menyebabkan perubahan bentuk protein sehingga menurunkan daya ikatnya terhadap ion Na+. Ion Na+ pun terlepas ke fluida ekstraseluler. Penataan ruang yang baru bagi protein memiliki afinitas yang tinggi terhadap ion K+ ekstraseluler, sehingga ion K+ diikat oleh protein transport. Akibatnya, gugus fosfat dilepas. Karena kehilangan fosfat, protein kembali ke konformasi aslinya yang memiliki afinitas rendah terhadap ion K+. Ion K+ pun dilepas ke dalam sel dan ion Na+ diikat kembali. Siklus berulang seperti ini. Nah, sekian materi dalam video kali ini. Video selanjutnya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.